Siapa yang berani menyebutkan bahwa kalimat atau ayat itu menunjukkan bahwa itu bentuk kalimat syukur? Mana kalimat bentuk kalimat syukurnya? Karena itu kalimat pertanyaan. Namanya istifham. Fabi ayyi. Nah, kalau kata saat ini nama istifham ingkar. Artinya Allah bertanya karena banyaknya manusia yang ingkar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Itu bukan ungkapan syukur. Apa ada ungkapan syukur di situnya? Gak ada. Jadi kita mau pepeluan doang. Ngerti orang yang ayat melulah kayak wong-wong kok kayak status. Babi ayat robikum matukadziban. Mana tinggal Tuhan mana yang kamu dustakan? Pokoknya kamu yang sudah berdusta. Sejuta kok disangka mah bersyukur kali itu, gue berdusta. Jadi itu tuh. Jadi tidak ada dua ungkapan. Hanya satu ungkapan, itu kalimat istifham. Bertanya, Allah bertanya dalam bentuk pengingkaran. Artinya banyaknya manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah pertanyakan. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mana bentuknya? Askuruhu subhanahu wa ta'ala fi alamin nanihil mutadawi fi kulli hal. Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alamin nanih atas segala pemberian al mutadawimah yang terus menerus fi kulli hal dari semua yang kita lakukan. Itu ungkapan syukur yang diajarkan Rasul kepada kita. Atau kalimat sederhana pujiannya alhamdulillah ala kulli hal. Itu ungkap pujian, bukan ungkapan syukur. Kalau syukur ashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala minnanihil mutadawimati fi kulli hal. Minnah itu adalah pemberian. Jadi bukan fabi ayyi ala rabbikum matukadziban, tapi bagus, artinya mengingatkan. Ada 7 mata ketika memandang tidak disiksa. Salah satunya adalah memandangi ayat-ayat Quran. Memandang, melihat. Satu, ketika mata itu memandang Ka'bah. Kedua, ketika mata itu memandang orang tua dengan kasih sayang. Ketiga, ketika mata itu memandang ayat Al-Quran. Keempat, ketika mata memandang makom Rasulullah. Mandang aja, mandang. Itu gak akan disiksa, mata gak bakal disiksa. Ya berarti ketika kita memandang Al-Quran, ada fadilahnya, ada fadilahnya, mata tidak akan tersiksa Allah. Fadilahnya. Apalagi membaca, pasti ada fadilah. Kalau pertanyaannya fadilah. Kan yang dipertanyakan bukan persoalan fadilah. Yang dipertanyakan adalah bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tapi saya tidak bisa untuk memahaminya. Terus justru di situ, kalau kita memang tidak bisa, bagaimana agar kita bisa?
Disinilah ada tuntutan. Apa tuntutannya? Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dipertegas lagi oleh Rasul, utlubul ilma minal mahdi ila. Kalau memang kita pengen tahu, kalau memang kita pengen bisa, kalau memang kita pengen membuka. Kalau nggak pengen ya sudah, nggak perlu memaksa orang yang nggak pengen, tapi terkena kewajiban. Karena ternyata tolab ilmu itu sama seperti sholat, sama-sama hukum fardu, dan fardunya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Seminggu kita tidak ikut ngaji, atau dalam seminggu kita tidak ngaji, maka kena dosa, namanya dosa ngaji, dosa kewajiban tolab ilmu. Jadi kudu kenapa kiai membuka kajian seminggu sekali? Sebetulnya untuk menggugurkan kewajiban kiai itu juga. Bukan hanya kitanya yang ngaji, termasuk kiainya juga gugur. Karena sama-sama mengkaji. Paham? Mang Fauzan, Mang Dir. Jadi Mang Dir seminggu orang ngaji kok. Ya sebut, dosa Mang Dir. Jadi udah masalah pinter. Ngaji itu bukan nyari pinter. Ngaji itu nggak nyari pinter, enggak. Atau ngaji nyari benar, enggak juga. Ngaji enggak nyari benar karena benar, bagaimana hidayah? Lalu bagaimana orang ngaji? Orang ngaji itu tujuannya adalah mencari ridhonya Allah dengan menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah. Bukan hanya itu tujuannya, enggak lebih. Cuma itu tadi, jangan bertanya kepada Allah, kenapa hidup saya begini? Jangan. Jadi pertanyaannya bagaimana? Ari klemen sirba dan mengkenen amat pun uripe. Anak apa korosirnya? Coba dikoreksi. Dikoreksi. Ibarat wong nonton TV mengendir. Runyak, TV ki runyak. Sini glatnya apa mengendir? Channel. Antena. Klemen antena dibenerakan. Miring. Pas. Sinyal siaran gelombang. Sinyal, nyambung. Ya, nyambung gitu. Berarti sini gratis sih. Sinyal. Lamun Mang Endin urepe rucak. Sinyal putus. Sampai geledek ya. Error ya. Dari nyambung sinyalnya di. Ya, kependekan jawabannya. Ki nonton TV ki. Rucak ki. Pasti sini gratis. Coba antena bisa diputer antena. Untuk mencari gelombang sinyal supaya connect. Nah, berarti lamun orang kita dirucak dibenerakan digancang antena. Apa sih salah gitu? Bukan salah ambil, salah arah. Kan misalnya mau kawan ke antena mulut. Arahnya orang noga orang ke arahnya kok. Begitu arahnya pas lempeng TV bagus gambar. Karena arahnya pas, signal connect. Nah, ketika urip kita rucak digelar tiga arahnya. Arahnya berarti durung pas kita ki. Bukti urip pas rucak be. We arah sing salah. Supaya ada konektivitas. Artinya hubungan kita dengan Allah ada yang salah nih. Mana yang salah? Salat uwis kita kan. Ngaji tiap seminggu telung balan orang kira-kira wes. Ya. Seminggu full. Seminggu wes pokoknya mau. Woi orang biar ngaji mah. Malam Selasa. Malam apa nih? Malam Jumat, malam Minggu. Weh rasa salah. Telung ustad, telung guru
bikin salah. Ada apa dengan ini? Mungkin waktu ngaji nih arah kiblatnya salah. Ngetan. Ya. Waktu ngaji kok arah kiblatnya salah. Tempat diuk nu salah. Merono. Artinya arah kiblatku mengkene. Ada tujuan Arab ngajaran apa? Tujuan ngajaran apa dikit? Takona kan dikit ke Mang Dini ati kok. Arab ngaji nih ngaji jalan aja apa sih? Minimal kewajiban lah, minimal. Supaya aja salahnya salat uwis, ngaji terus. Ya. Coba dibilang sedekahnya dibilang. Dikoreksi sedekah. Zakatnya dikoreksi. Akhlaknya dikoreksi. Hubungan ke Allah dikoreksi. Maca Quran dikoreksi. Terus deh. Jadi kula waktu ngomong lihat, kula pribadi. Kula sering nyirikakan, kula sering ngetes badan kalau ngomong. Coba tak tes badan. Cobalah, wis Arab salat doang gitu. Wis orang Arab dikir, orang Arab wirid, wis orang apa orang wis. Coba tak bandingakan antara kita lagi rajin mengkenen, orang lagi orang rajin mengkenen. Remen klop urip gitu. Tak tes Mang Dir, seminggu tak tes, seminggu deh. Tersalat, wis balik. Orangnya kan tasbih aja kelar. Orang istighfar aja kelar. Assalamualaikum, alhamdulillah, wis plong. Ning ati ngomong, coba kan baru. Seminggu, mulai kok gelombang tekan. Ati mulai gelisah. Ya, timbul anak masalah musik anak, musik rabi, musik santri, musik sapa. Mulai muncul, mesem ke hati. Oh iya. Orang takoni Allah. Iya wes siji ki jawaban. Tak coba mana nggih seminggu. Coba tak perbaharui mana. Lamun jadi kotak apa kodoni. Mulai ke stabil. Oh ternyata kesestabilan hidup atau kegelisahan hidup diciptakan oleh diri kita, bukan oleh Allah. Paham? Iwan? Paham aja. Artinya kegelisahan hidup atau ketenangan hidup bukan Allah yang menciptakan, tapi kita. Allah mengikuti apa mau. Ya Allah, ya kan jangan apa turut tak. Orang perlu wirid sih, orang perlu dikir kita perlu. Sira sih makan rasakan. Timbul mungkin kegelisahan. Jadi mangandin ke haji, kita kan uwes dikir orang biar selawat bersewu. Ya, mangandin ya. Sewu kan haji macam selawat. Macam dikir uwes orang kurang sakit 300. Wih pokoknya mah. Tapi hati masa gelisah. Pertanyakan, sholawatmu untuk siapa? Sholawatmu untuk apa? Pengen sugih, lah mual bakal sugih. Wong sholawat kudu sugih. Sholawat mah gena Rasul. Engko sing Rasul bebaik badan kita. Berarti kan dari niat. Nah maka sekali lagi ini pertegas saja bahwa sebetulnya Allah bertanya kepada kita di ayat ini, di surat Ar-Rahman ini adalah untuk memperbaiki karakter kita, untuk memperbaiki manajemen hidup kita, untuk memperbaiki pola pikir kita, agar apa yang ada di Ar-Rahman itu ditatrap, apa istilahnya? Terapkan. Ya, diterapkan oleh kita di dalam kehidupan. Ya, mulai berinteraksi dengan Quran, mulai interaksi dengan Quran, berhubungan dengan Quran, pelan. Ya, sedikit gampang lah Quran terjemah, gampang tafsir terjemah beda. Tuku Quran terjemah emang dia. Beres seayat dicoba dibuka terjemah.
Waduh, orang ngerti. Tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kang Haji, kalau kita baca surat ini, kita terjemah memang kan orang ngerti apa sih tujuannya. Dari situ akan muncul pertanyaan, dari situ akan muncul hubungan. Lembangan di ayat preman tetakon, maca be orelo. Alat apa sih ditakon? Makanya bulan puasa doang. Kan orang. Justru orang itu dia akan merasa kekurangan, akan merasa kehausan, dahaga akan pengetahuan manakala dia menggali pengetahuan. Dia tidak akan pernah merasa dahaga pengetahuan, tidak akan pernah merasa dahaga keilmuan manakala dia tidak mau menggali keilmuan. Tidak akan Timbul pemerasa. Jadi jangan merasa kemudian kita merebut ngajin kono remen. Beneran ya anu. Nah, berarti tanyakan dengan hati masing-masing. Ada apa ketika ngaji kita jenuh? Ada apa kalau kita kajian kita ngerasa tersinggung? Ada apa dengan kajian kita ini merasa dipojokkan? Jangan bertanya dan jangan marah. Tanyakan ke hati. Jadi wong elok apa gawe anu kan memang apa mangdin. Ketika engkau membaca status orang lain, kemudian engkau merasa tersinggung statusnya, tanyakan hatimu, jangan tanyakan orang yang membuat status. Bang Jamal. Emangnya Bang Jamal beruh, mangdin lagi mengkonon. Lo udah beruh, gak ada status. Dibaca kalau mengantin setan Jamal. Puncak statusnya. Baper banyak. Baper. Emang Jamal beruh? Karena orang beruh. Kenapa kita baper? Berarti ada yang salah dengan hati kita. Lagi sensi. Ya. Jadi ketika kita kajian, kemudian timbul di hati rasa malas, kemudian macam-macam hati, tanyakan hatimu. Bukan salah Quran, bukan salah kajian, juga bukan salah yang mengkaji, tapi ada masalah dengan hati kita. Ayah ke masalah mah enjoy banget deh. Bahkan ngerasa butuh. Tapi kalau ada masalah, habis pasti udah lah. Aja nih kalau sudah ngomongin kuan benci. Singgung nih baju. Pokoknya kalau wes, anggar orang ngaji sekalian. Kalau engkau gue sih Pak Anhar je. YouTube. YouTube. Wes, kan begitu. Nah kemudian mau nikah ayat 17. Jadi niku bahasa musim. Kan niki wonten musim ku wonten dua musim. Ada musim panas, ada musim dingin. Jadi dia berarti Allah kemudian wonten ning masuk apa timur itu ada dua bukan? Atau barat ada dua bukan? Itu adalah disebut dengan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu adalah bahasa yang menunjukkan kepada dua pengertian atau ada penafsiran di dalamnya. Nah, kalau semua kok mau mungkin bertakannya kalau mau ngebuka ayat kan. Nah, ketika membuka ayat bingung. Pernah kajian, kan ayat bertanya. Itu bicara tentang masyriqain wa maghribain adalah dua musim, musim panas dan musim dingin atau musim penghujan. Pak Hilman ini adalah seorang pengusaha. Dia memberikan sebuah reward di perusahaan itu, disampaikan kepada seluruh karyawan yang ada. Kata Pak Hilman sebagai pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan mengatakan begini, saya telah membuat satu rumah besar yang di dalamnya saya sediakan semua fasilitas dan kebutuhannya akan dipenuhi oleh saya.
bagi, masih ada kalian itu, bagi karyawan yang berprestasi dan mendedikasikan dirinya di perusahaan dengan tunduk dan patuh kepada aturan perusahaan. Kira-kira reward tadi pantas tidak kalau diberikan kepada orang yang tidak memiliki dedikasi, tidak memiliki loyalitas, tidak memiliki prestasi? Pertanyaannya, pantas tidak? Nah, kenapa surga diberikan kepada orang yang tadi? Orang yang mengimani terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu aturan, bos. Maklumatnya seperti itu. Maka ketika ada orang yang menjalankan sesuai dengan aturan tadi, sesuai dengan ayat-ayat tadi, maka pantas kalau dia mendapatkan surga. Itu ada logiknya. Ya. Kan sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, ketika surga ini kemudian diberikan kepada orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah, lalu apakah yang masuk ke rumah itu hanya dia sendiri? Nggak mungkin. Dia punya istri, dia punya anak. Maka udkhulil jannata ma'azwajikum, masuk engkau bersama dengan keluargamu. Benar kan? Itu analoginya. Jadi Allah siapkan surga itu bagi orang yang mengimani ayat-ayat Allah. Karena kalau orang sudah mengimani ayat-ayat Allah, maka dia akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan ketentuan yang ada di ayat itu. Dia akan bekerja maksimal sesuai dengan kontrak kerja bersama. Dia dedikasikan hidupnya untuk perusahaan. Dia abdikan dirinya untuk perusahaan. Dia loyal terhadap perusahaan, menunjukkan prestasinya. Wajar kalau bos memberikan. Ini analog. Cepat-cepat dipaham. Paham? Itu pertanyaan pertama. Dari sekian surat sampaikan udah itu terjawab. Kemudian Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 2 kan? Oh, ayat 2. Ya tadi kan ayat 7 dulu sebelum ayat 2. Ayat 2. Yarisunal firdausahum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, kau pengen dapat warisan nggak dari aku? Bahasa kasarnya nih. Ini bahasa sederhana manusia. Kata Allah nih, saya akan berikan warisan nih kepada kamu. Siapapun nih, Mak. Sebagai orang yang beriman, saya berikan warisan. Satu catatannya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina fi zakati fa'ilun. Sampai sekian ayat. Di ujung ayat itu, yarisunal firdausahum fiha khalidun. Maka dia berhak mendapatkan warisan. Yang mengatakan memberikan warisan bukan manusia, Allah. Apa warisan Allah itu? Yarisunal firdaus, berarti surga. Jadi ini waris bukan waris nasab. Jangan kemudian bahasa waris dikonotasikan dengan harta yang bergerak dan tidak bergerak. Atau waris karena kematian. Memang dia nggak mungkin masuk surga kalau nggak mati. Kemudian Ar-Rahman ayat 2. Wa 'allamahul bayan. Itu subjeknya kepada Rasul. Rasul mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat itu dari malaikat Jibril.
yang datang dari Allah. Kemudian Allah ilhamkan kepada Rasulullah melalui wahyu-wahyu yang lain yang tidak tertulis, namanya hadis qudsi. Hingga Rasul lebih memahami tentang Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah itu ajarkan kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada ulama. Ulama mengajarkan kepada kita-kita. Itu disebut dengan sanad. Waktu 3 ayat 7 ini adalah merupakan disebut dengan ayat majazi. 789 itu ayat majazi. Bentuknya adalah bentuk kinayah, mutaba'iyah bil fi'li. Dan ini ada 2. Wasama'i wasama arafa'aha, langit yang ditinggikan oleh Allah. Wa wada'al mizan, dan Allah ciptakan atau Allah ciptakan timbangan, mizan. 2 kalimat di situ. Pertama, orang yang memberikan hukum adalah pemimpin. Dan pemimpin itu adalah orang yang ditinggikan derajatnya di tengah kalangan sosial masyarakat. Siapapun itu, RT ta, RW ta, lurah ta, camat ta, sampai presiden, sampai hakim, ya, orang yang ditinggikan derajatnya. Dan orang yang ditinggikan derajatnya inilah yang kemudian dia menentukan hukum. Istilah kata terciptalah namanya undang-undang. Nah, ini bentuk kinayah. Seorang pemimpin ketika dia diangkat derajatnya menjadi seorang pemimpin, apa kata Al-Quran? Allah tatwaw fil mizan. Jangan kamu sampai melampaui batas di dalam timbangan. Di sini dibutuhkan sebuah keseimbangan dan keadilan. Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki timbang rasa terhadap sebuah keadilan, bukan untuk kepentingan golongan, juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Karena langit ketika hujan tidak pernah bertanya kita sedang apa, dan ketika kena hujan juga tidak pernah memandang siapa yang ada di bawah. Woi, anak presiden, orang hujan, orang bisa, orang hujan hujan baik. Waduh, nggak bisa saya turunkan hujan. Kenapa? Ada kiai banyak, nggak bisa. Waktu hujan baik. Selaku urusan bro, anak kiai pada siapa? Waktu hujannya udah. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Udah terjawab tadi. Jadi seorang pemimpin harus mampu menegakkan timbangan itu dengan keadilan dan jangan mengurangi timbangan itu sendiri untuk kepentingan pribadi. Itu ayat-ayat kinayah. Berbicara kepada orang yang sudah Allah tinggikan derajat. Itulah tafsir. Setiap yang memberikan hukum berarti orang yang ditinggikan derajat. Artinya kenapa?
Harusnya pemimpin bersifat langit, dia mampu menaungi dan memberikan keseimbangan terhadap kemaslahatan umat. Ada saat musim disebut dengan musim panas dan musim hujan. Cobalah hujan baik repot, panas baik lenger, maka timbullah keseimbangan. Mana saat musim panas, mana saat musim hujan. Pemimpin itu harus seperti itu. Dia bisa menaungi, dia bisa mengayomi. Saat-saat di mana dia memperlakukan ketegasan terhadap hukum, dan saat-saat di mana dia mampu memperlunak hukum. Tapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Jadi memang ini jujur saja, kajian-kajian yang seperti ini berat. Jujur, berat. Bukan kiai tidak mampu untuk menjabarkan, bukan kiai tidak bisa untuk menjelaskan, tapi ada ketakutan pada diri kiai. Apa ketakutannya? Timbul kejenuhan. Jenuh yang mengajarkan dan jenuh yang mendengar, dan itu terbukti. Maka kajian begini saya hampir semua lihat, kalau kajian Al-Quran di dalamnya membuka tentang tafsir, di dalamnya membuka tentang rahasia Al-Quran, jamaah tidak pernah banyak. Karena kita mah lebih senang dengan ngaji dongeng. Ngaji dongeng mah senang. Dongeng tentang wali, wirid anu sugih, demen. Ganjaran. Dongeng tentang khasiat anu bakal sugih, jamaah kami. Iya, karena kita masih senang dengan ngaji-ngaji dongeng. Padahal kenapa wali itu dengan membaca bismillah bisa kaya, itu harusnya dipertanyakan. Jangan cuma baca bismillah kemudian wali kaya, tapi kenapa seorang wali dengan membaca bismillah dia bisa kaya? Padahal bismillah itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang wali baca bismillah itu bisa sugih. Jemangan di baca bismillahirrahmanirrahim sugih. Itu yang harus dipertanyakan, bukan dengar cerita dongengnya. Tuan Syekh Abdul Qadir dengan bahasa begini, ketemu dengan orang diusap atau dipeluk atau dicium atau diludahi, kamu itu bisa jadi mulia. Kenapa bisa mulia? Ada orang cerdik aja cuma ngorokakan manakib dongeng, kemudian iya kita pengen mengkawan. Arahnya hayal, arahnya khoyali, hayalan doang, berandai-andai timbul. Andaikan, jikalau, umpama, misalkan, wesko, maka di dalam tauhid 4 kata tadi nggak boleh. Dalam tauhid tidak boleh kata laula, lauma, laukana. Wes, itu merusak tauhid. Karena segala sesuatu harus ada asal usul. Kenapa Syekh Jauhari kemudian menerjemahkan kitab Manaqib itu di dalam terjemahan bahasa kita? Ada sejarah. Ya, makanya hampir sedanten wong sing macam Manaqib pasti ujung kalimatnya mugi-mugi kelawan karomatnya Tuan Syekh nafas jadi hajat kabul. Bullshit. Nggak ada dari sana. Sing oleh karomah Tuan Syekh lamun jadi muhibbin. Apa itu muhibbin? Wong sing manjening torikote. Jadi macam Manaqib Arab watang puluh siji pengit. Lamun durung jadi muhibbin, moal. Itu sejarahnya.
Jadi Syekh Jauhari satu waktu kedatangan mimpi bertemu dengan Tuan Syekh. Kata dalam mimpi itu, ya Jauhari, tarojim ma fi hayati hatta tuhibbu ilayya. Wahai Jauhar, terjemahkan apa yang ada dalam hidupku sehingga tumbuh cintamu padaku. Jadi tujuan manaqib pun diciptakan, diterjemahkan di dalam kitab Sumusul Anwar adalah untuk menumbuhkan rasa cinta. Cinta terhadap Tuan Syekh. Bagaimana orang yang cinta terhadap Tuan Syekh? Udkhulu fi tariqati wa man dakhala fi tariqati kana hubban alayya. Masuk kamu ke dalam tariqatku, maka siapa orang yang masuk dalam tariqatku, itulah orang yang cinta padaku. Wa man ahabbani akramahullahu ilaika. Maka siapa orang yang cinta kepadaku dengan masuk tariqat tadi, maka akan dimuliakan oleh Allah. Jadi urus sekedar macam mana bos, ikut sejarah. Jadi ada macam manakib doang mah, atau ngerongokakan manakib doang mah, ya mengkonon baik. Mau bakal ada perubahan. Saya bukan berarti mengecil orang yang baca manakib, bukan. Jelaskan yang sesungguhnya. Jadi orang yang manakib untuk mendapatkan karomahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, masuk dulu dalam thariqatnya. Baiat dikir. Mendet thariqat maksudnya apa? Dikir bersama dengan Tuan Syekh. Masuk dalam sambungan sanad Tuan Syekh. Sehingga menjadi kelompok muhibbin. Sing sebenarnya. Sehingga ketika macam manakibnya, ketika guru membacakan manakib, kitanya berzikir dalam zikir sir. Zikir sirni ati. Allah, 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 Allah. Sambil merongkakan bacaan manakib guru. Jadi guru Fatihah, hati masih berzikir pada Allah. Sambungan sanadnya, signal mau nyambung ke Tuan Syekh. Nyambung ke Tuan Syekh, nyambung. Abdebat yuk, sebab saya adalah orang yang pertama di Banten ini dengan beberapa teman dulu yang mengambil ijazah manakib sebelum manakib ini ramai. Kalau menerima kitab asli nih, ibu tetap ramai kakak. Klepun khawatir, bukan durung pada kuat jadi muhibbin. Bukti ini, yuk tak ajak, yuk saya ambil tarekat dulu. Biar aku uang sini. Hanya para sidi sih lebet. Saya sih lewat. Orang Rio. Silakan terus baca manakib, tapi upayakan tumbuhkan rasa cinta. Jadi aja khoyali, jangan berhayal. Lah kita maaf orang macam manakib baiklah. Kita lagi duit hajat ya supaya Allah kabulkan. Bagus. Tapi perdalam dengan zikir. Perdalam dengan thariqat. Sehingga nyambung. Makanya jujur dulu manakib itu tidak diijazahkan kecuali kepada orang yang sudah berthariqah. Kula rada heran sini fenomena saja. Kok siki wani ya ngeijazahaken manakib ni wong sing durung berthariqah. Siapa orang pertama yang mengijazahkan manakib tanpa berthariqah ini? Sebab dulu setiap yang mau ijazah manakib ditanya berthariqah belum? Belum sih. Baiat thariqah dulu. Setelah baiat baru tuh silahkan. Karena itu punya imbang. Jadi setelah berthariqat, zikir thariqat, jadi kamu kasar ke urusan dunianya kian ke. Oh karena
Toriko ke akhirat. Ke urusan dunia nih ke ko manakib. Dunia nih ko. Makanya ada dua. Pertama manakib ula, kitabnya adalah Sumusul Anwar. Kemudian ada manakib sani, kitabnya itu As-Su'ada, isinya sholawat tentang kesugihan kami. Kau tahu, itu manakib sing sebenarnya Kang Khozar. Sebetulnya itu kalau manakib. Silakan kalau nggak percaya, tanya ke kiai-kiai Jawa. Di Jawa tuh nggak sembarangan mengijazahkan manakib. Makanya wonten khalifah, ning Banten wonten khalifah manakib. Mentawis niki Pecel Al-Maghfurullah sing jadi khalifah sing Cikande. Kau di iya di Jerman itu. Karena ternyata sekarang manakib itu dimasukkannya ke hikmah, ke al-hikmah. Padahal bukan itu. Wong manakib sing kudu diperkuatkan hijib Syekh Abdul Qadir, sing kudu diwirid. Robi ini maghlubun fantasir wajibul qalbil munkasir wajib masyamil mustadid rahmal muqtadifah. Iu udah kuat macam itu. Baru perkuat dengan manakib. Terus jadi ilmu pun anak asal usul. Ya, ilmu pun meten asal usul. Buatan sembarangan. Kalau mau kita dengerin, ada seniki mah kan alit fotokopian doang, beberapa petikan-petikan doang. Jadi benten mangkobah. Zaman Abuya sepuh sengen, itu setiap malam Rebo, paling gak sias mangkobah. Satu mangkobah dijelaskan. Pripun sejarah Tuan Abdul Qadir, apa saja yang dilakukan Tuan Syekh sampai masuk pada mangkobah ini. Paparakan, Kiai Wiridanan. Iki perjalanan sunnah. Ini perjalanan Qiyamul Lail. Ini harus dilakukan oleh orang yang masuk pada mangkobah. Satu mangkobah. Mungkin seminggu mali macet semangkobah. Sekian boten. Tamat. Fatihah. Fatihah. Di mangkobah. Fatihah. Barang empat tabarukan wa takarum oyus. Ari ngalap barokah dong masalah. Tapi sebetulnya di dalam manakib itu ada mangkobah. Mangkobah itu satu pasal. Contoh, di saat Tuan Syekh meminta izin kepada orang tua untuk berangkat tolak ilmu, itu mangkobahnya sampai 21 riwayat. Bagaimana doa yang diberikan ibu kepada Tuan Syekh. Apa yang dilakukan Tuan Syekh di saat sebelum berangkat. Kemudian apa yang dibekali oleh orang tua Tuan Syekh kepada Tuan Syekh. Ketiga, apa doa penunduk sehingga di tengah perjalanan ketika Tuan Syekh diganggu, orang itu lemah. Ada mangkobahnya. Satu mangkobah 21 riwayat. Ya, tadi 7 ya. Apa? Mangkobah sedang. Semet amat. 99 mangkobah di dalam perjalanan Tuan Syekh sampai mendapatkan gelar wali kutub. Dari 99 itu terpecah menjadi 49 mangkobah. Sama dengan perjalanan latifah di dalam thariqah. Itu kalau bicara tentang manakib.
Jadi manakib itu asal kata daripada mingkobun. Mingkobun itu adalah tahapan. Jadi seorang aulia itu memiliki tahapan-tahapan tersendiri untuk mencapai makom. Sama seperti manusia dalam thariqat itu ada namanya mangkobah. Mana mangkobah dalam thariqat disebut dengan latifah. Ada latifatul qalbi, ada latifatul sirri, ada latifatul akhfa, ada latifatul sirri natiqah. Terus itu 7 latifah. Dari 7 latifah terpecah menjadi 99 sirriyah. Dari 99 sirriyah dipecah menjadi 199 mangkobah. Terus sampai nanti masuk kepada tahapan murid, masuk kepada tahapan mursyid, masuk dalam tahapan mukasab, terus sampai pada makrifat. Jadi bukan hanya 7. Setiap Tuhan saya bertemu dengan guru itu 1 mangkobah. Jumlah gurunya Tuhan saya 49. Jadi 49 mangkobah yang harus dipecahkan dari 99 mingkom. Jadi bukan Fatihah, iku mesanad. Lagi menceritakan tentang sanad. Sanad itu Tuhan Syekh dari orang tua, Kalau yang sebenarnya begitu. Tapi orang Papua baik. Alaikum tabarukan. Kan pesan kula mesios napik kemudian terbatas hanya kepada itu. Cobalah berusaha di hati menumbuhkan bagaimana kita ini supaya diaku sebagai murid, supaya diaku sebagai murid daripada Tuhan Syekh. Jangan sekedar muhib. Ada muhibbin, ada muridin. Muhibbin orang yang baru masuk pada thariqat, sehingga hanya diberikan kepada kalimat zikru zahriyah. Tapi coba masuk kepada muhibbin, agar masuk kepada latifah, sampai kepada 7 latifah. Masuk tuh pada golongan muridin.